hingga kini hanya bisa dijangkau melalui jalur udara. Belum ada infrastruktur lain yang bisa menghubungkan daerah-daerah yang terpisah oleh gunung dan bukit ini. Reza Ardiansah mendatangi salah satunya di distrik Sugapa di Intan Jaya, Papua. Ia mendapati fakta bahwa keterbukaan warga Sugapa terhadap dunia adalah kunci agar mereka bisa lebih berdaya. Karena selama ini kondisi yang terisolasi memicu timbulnya friksi. Simak perjalanan Reza selengkapnya berikut ini. Kami dari tim Gerakan Pelajar Mahasiswa Peduli Kabupaten Intan Jaya mau menyampaikan aspirasi kami baik tentang alam, manusia dan pembangunan Kabupaten Intan Jaya. Awal perjalanan saya di pusat kota Kabupaten Intan Jaya, Papua, diwarnai oleh unjuk rasa sekelompok mahasiswa. Dari apa yang mereka utarakan, saya melihat suatu ketidakpuasan akan jalannya pemerintahan. Saya pun bertanya kepada salah satu demonstran mengenai pemicu situasi ini. Yang kami tuntut ke pemerintah, itu masalah pembangunan yang tidak jalan baik, entah itu pembangunan infrastruktur, pembangunan masalah sumber daya manusia, dalam hal ini melalui bidang pendidikan. Sehingga kami masyarakat ini bersama mahasiswa kami menuntut supaya pemerintah benar-benar memperhatikan ini dan juga terutama masalah kesejahteraan sosial melalui ekonomi. Vicky Belau berani bersuara mewakili sekitar 50.000 warga Intan Jaya. Kepada saya, ia mengungkapkan kegelisahan lain. Masyarakat merasa diabaikan karena para pejabat kerap meninggalkan wilayah tugas mereka. Kakak cerita bahwa tidak setiap hari Bupati ada di sini. Iya, seperti itu. Kakak minta apa? Sesuai dengan visi misi bahwa kalau bupatinya tinggal, wakilnya harus keluar. Wakilnya tinggal, bupatinya keluar. Tapi hal itu tidak terjadi. Datang barang satu yang paling lama 4-3 hari, tapi pergi tidak sampai situ. Tetapi tidak selamanya harus di luar, karena biar bagaimanapun juga harus perhatikan penderitaan rakyat. Jadi kakak sama polisi sempat baku-baku kah? Ya, itu dari Brimob kemarin siang. Keluh kesah orang-orang yang saya jumpai ini membuat saya tergerak untuk melihat langsung penderitaan yang mereka alami. Inilah permasalahan pertama yang saya temui di distrik Sugapa. 50 satu kotak ini. Ini 100 2 liter. Oh, 2 liter? Ya. 100.000. 1 liternya 50.000. Iya, Mas. Ini diimpor langsung dari? Kebanyakan dari Nabire sih. Kalau pesawat dari Timika kurang lancar gitu. Oh. Potensi yang dimiliki kabupaten yang mayoritas terdiri atas suku Moni ini belum membuat daerahnya sejahtera. Keterbatasan akses dengan dunia luar membuat harga berbagai komoditas melambung tinggi. Kalau satu flight itu 1 ton 300. Itu bisa sampai puluhan juta gitu ya? 50-an juta. Sekitar 35 jutaan. Di sini, harga berbagai kebutuhan sehari-hari cukup jauh berbeda dibanding kota-kota besar di Pulau Jawa. Alasan mereka adalah biaya angkut yang tinggi. Akibat minimnya fasilitas transportasi, upaya ekstra juga harus dilakukan para ibu ini. Di antara mereka, bahkan ada yang berjalan jauh berjam-jam demi menjual hasil buminya. Siang, Mama. Ini buah merah kah? Buah merah. 20. Harganya? 20.000. Saya beli buah merah ini harganya 20.000, dengan uang 50.000 kembalinya 30.000, dan uang yang saya terima di sini sudah kumal, ada yang bolong juga. Tapi ya memang inilah alat tukar yang tersisa di sini. Persoalan lain yang menjadi perhatian saya di distrik Sugapa, yakni standar kelayakan fasilitas kesehatan. Saya mengunjungi puskesmas yang berada di pusat kabupaten. Ternyata, perlengkapan kesehatan di tempat ini belum sepenuhnya tersedia. Kepada saya, Dr. Maria Kasimat menuturkan kondisi puskesmas yang dikelolanya. Ini ruangan? Ruang gigi, polik gigi. Poli gigi. Iya. Fasilitasnya apa saja, Bu, di sini? Fasilitasnya di sini
Pertama kursi gigi tidak ada. Fasilitasnya yang seperti biasa begini. Cuma Punya kursi gigi justru yang vital? Iya, yang vital tidak ada sih. Biasanya dokter gigi, dokter Nisa, didudukan saja kursi. Jadi kalau yang bisa ditangani di sini ya ditangani, kalau tidak sih dirujuk. Karena ke tidak kota. ada kursi gigi berarti pelayanannya pun terbatas, Bu. Pelayanannya terbatas, sebatas yang bisa dilakukan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau kosmetik sih dokter gigi tidak terima, seperti bersihkan karang gigi begitu. Kan setengah mati duduk di sini, pasien dan dokternya lehernya capek sama-sama. Dokter Maria juga mengajak saya melihat fasilitas lain di Puskesmas Sugapa. Balai Kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas ini merangkap fungsi sebagai ruang persalinan. Padahal mestinya keduanya harus terpisah. Keterbatasan jumlah ruangan juga membuat pasien rawat inap harus tinggal berdesak-desakan. Puskesmas Sugapa hanya memiliki 2 ruang rawat inap. Baik pasien laki-laki, perempuan, hingga anak-anak terpaksa digabung. Ini ruang rawat inap, pasien opname, 1 kamar, 3 bed, 3 tempat tidur. Kebanyakan keluhannya apa, Ibu? Di sini kebanyakan malaria, mencret, batuk. Malaria di Intan Jaya seberapa parah, Bu? Di kami bisa dapat sampai 20 kasus 1 bulan. 1 bulan 20 Iya, kasus. tapi Hampir tidak setiap semua hari. opname. Kalau biasanya yang berat itu kayak sudah +3 kan, dengan komplikasi itu baru opname. Bahkan ada juga distrik yang sampai Iya. ditetapkan sebagai kejadian Iya, luar biasa. anak KLB. Di mana itu, Bu? Distrik Wandai. Seberapa parah? Di sana sampai meninggal sih. Masyarakatnya sampai mengeluh. Apa yang diceritakan Dokter Maria dibuktikan dengan hasil riset Kementerian Kesehatan tahun 2013 yang menunjukkan hanya 3,7% warga Intan Jaya yang memiliki akses sanitasi layak. Setelah menyaksikan langsung beragam permasalahan di lapangan, akhirnya saya menjumpai Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni. Satu persatu kegelisahan warga saya pertanyakan. Natalis menepis bahwa ia dianggap mengabaikan masyarakatnya. Memang Bupati tidak selalu ada di tempat. Di tempat di sini tidak ada PAD. Bagaimana kita bisa dapat dari gunung ini atau dari kali bisa menambah PAD untuk bangun dongkrak infrastruktur? Kan tidak mungkin. Jadi kalau ini sebenarnya bukan isu sentral. Mahasiswa tugasnya belajar, bukan kritik. Tapi Ya. PAD itu memang susah di sini. Ya artinya nggak Bapak ada harus sama keluar. sekali di sini. Di sini nol. Nggak ada perusahaan, lihat di sini tidak ada perusahaannya berarti. Artinya Bapak keluar daerah itu mengundang mereka untuk berinvestasi. Keluar daerah itu dalam rangka negosiasi, konsultasi, koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan politik, keamanan. Agar ekonomi Jadi juga tugas hidup. keluar berarti juga bukan jalan-jalan, melaksanakan tugas negara. Dampak keterbatasan akses saya saksikan saat upacara peringatan 70 tahun Hari Kemerdekaan Indonesia beberapa waktu lalu. Barisan siswa dari 30 sekolah dasar yang berasal dari 8 distrik di Intan Jaya datang sejak sehari sebelumnya karena jarak dari tempat asal anak-anak ini terlalu jauh untuk ditempuh berjalan kaki dalam sehari. Kondisi alam yang terdiri atas gunung dan bukit menjadikan jalan raya sulit dibangun di Intan Jaya. Jalan darat tidak ada sama sekali, jalan air pun atau lewat sungai pun tidak bisa tembus, hanya cuma bisa dengan pesawat berbadan kecil. Pada akhir perjalanan, saya pun semakin mengerti bahwa berbagai keterbatasan yang dialami warga Intan Jaya berujung ke suatu asa. Warga Intan Jaya sebenarnya hanya ingin setara. Hormat senjata!
Putra lokal Papua tak lagi menjadi penggembira. Sesaat lagi di 360.